Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Frin Asara Prokosmopo dan teman saya Fitri Fadila Ilien. Kami dari kelas pendidikan biologi A, kelompok 5. Kami di sini ingin membuat video praktikum tentang struktur tubuh ikan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum seperti berikut ini. Baiklah, pada pengamatan struktur tubuh ikan mas, kita akan mengamati struktur tubuh bagian luar ikan mas, sistem integumen, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem urogenital, dan sistem rangka pada ikan mas. Oke, adapun struktur tubuh bagian luar pada ikan mas seperti berikut ini. Sebelum kita melakukan pengamatan terhadap sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem integumen, sistem urogenital, dan sistem rangka pada ikan mas, langkah sebelumnya yaitu melakukan pembedahan terhadap ikan mas. Baik, saya akan menjelaskan sistem integumen pada ikan mas. Jadi, sistem integumen itu adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan ikan terhadap lingkungan sekitarnya. Sehubung dengan bervariasinya integumen pada vertebrata khususnya ikan, maka fungsinya pun bermacam-macam. Antara lain, pelindung terhadap gangguan mekanis fisis, organis, atau penyesuaian diri terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk pelindung terhadap hewan lain yang merupakan musuhnya. Sistem integumen merupakan bagian terluar dari ikan yang sebagai sistem pembalut tubuh yang terdiri dari kulit dan derivat-derivatnya seperti sisik, jari-jari sirip, lendir, skut, kil, dan kelenjar racun. Baik, saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ikan mas. Yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi untuk memasukkan makanan. Selanjutnya ke esofagus. Esofagus terdapat di belakang insang, dan dia berfungsi untuk menelan makanan menuju lambung. Nah, lambung itu sendiri berfungsi untuk menyimpan makanan atau menampung makanan. Selanjutnya usus. Usus berfungsi sebagai penyerapan makanan. Dan yang terakhir adalah anus. Anus sendiri memiliki fungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Sistem berikutnya yaitu sistem pernafasan. Nah, pada ikan, dia itu bernafas menggunakan insang yang ada di sisi kiri dan di sisi kanannya. Saat bernafas, ikan ini akan membuka mulutnya, kemudian akan menutup insangnya. Nah, pada saat itu, oksigen akan masuk lewat mulut menuju insang, lalu oksigen tersebut diserap oleh pembuluh darah pada insang. Baik, saya akan menjelaskan sistem urogenital pada ikan mas. Jadi, saluran urogenital itu merupakan suatu saluran yang merupakan gabungan dari saluran ginjal dengan saluran kelamin. Letak saluran urogenital berdekatan dengan anus, sedangkan sistem urogenitalis adalah gabungan dari sistem urinari atau sistem pengeluaran dan sistem genital atau sistem reproduksi. Sistem urinari mengeluarkan sisa-sisa metabolisme
dan yang lainnya dalam bentuk urina melalui ginjal sebagai organ utamanya. Sistem organelitalis ikan mas dapat membedakan jenis kelaminnya melalui gonadnya. Jika gonadnya berwarna putih, maka ikan berjenis kelamin jantan, dan jika gonadnya berwarna kuning kecoklatan, maka ikan berjenis kelamin betina. Sistem organelitalis ikan yang utama yaitu adanya dua buah ginjal yang berukuran relatif panjang. Terdapat pula ureter yang merupakan saluran kencing bagi ikan. Selain itu pula ada sistem orogenital akan ikan terdapat pada alat kelamin berupa gonaid. Alat kelamin pada jantan disebut testis dan berwarna putih, dan pada betina disebut ovarium. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah pada ikan itu bersifat tunggal, artinya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah, yaitu dimulai dari jantung. Nah, kemudian dari jantung itu darah akan menuju ke insang, kemudian di insang ini akan terjadi pertukaran gas. Lalu darah itu akan dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil yang ada pada ikan. Sekian video praktikum kami mengenai struktur tubuh ikan mas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.